Hai pecinta film Marvel, ternyata banyak di antara kalian yang request untuk dibuatkan alur cerita film Blade 2 setelah menyaksikan alur film Blade pertama. Jadi, ini adalah video kelanjutannya. Buat kalian yang belum nonton seluruh alur cerita Blade pertama, bisa langsung klik di pojok kanan atas ini. Oke, sekarang kita lanjut ke seluruh alur cerita film Blade 2. Scene dibuka dengan memperlihatkan tempat berlatarkan di sebuah bank. Tapi bukan bank BRI atau bank BNI. Ini adalah bank darah yang berlokasi di daerah Periska di Praha, sebuah kota di Republik Ceko. Nah, pasti kalian bertanya, apa sih bank darah? Bank darah itu adalah tempat yang digunakan untuk melakukan donor darah yang nantinya dikonsumsi oleh para vampir. Nah, terlihat di sana ada seseorang bernama Jared Nomek yang datang untuk mendonor darah. Saat dibawa ke ruang donor, dia kemudian diberitahu bahwa darahnya memiliki jenis yang langka. Hal ini menjadi kabar baik untuk pihak bank darah dan mereka bersiap untuk mengambil darah tersebut. Bukannya takut, Nomek malah tertawa histeris. Kemudian dia menerkam leher vampir wanita di sampingnya, sampai membuat darahnya bercucuran. Kemudian dia juga menyerang vampir yang tersisa, dan saat menghadap ke kamera pengawas, Nomek mengatakan bahwa dirinya sangat membenci para vampir. Kalau saya sendiri, benci cewek yang tiap ditanya mau makan apa, jawabannya terserah. Pas dibeliin makanan, akhirnya nggak dimakan karena nggak suka. Nggak jelas. Oke, lanjut. Scene kemudian beralih memperlihatkan Blade yang bersiap memburu vampir, diikuti dengan suaranya sebagai narator. Blade bercerita bahwa sekarang sudah 2 tahun berlalu sejak kematian dari Abraham Whistler, rekan sekaligus mentornya yang bunuh diri setelah dipukuli dan digigit secara brutal oleh para vampir di film sebelumnya. Tapi ternyata Blade mengetahui bahwa Whistler masih hidup dan sekarang pria tua itu dibawa kawanan vampir. Blade kemudian mengikuti jejak mereka melalui Eropa Timur, dari Moskow kemudian ke Rumania dan sekarang berada di Republik Ceko. Blade memburu para vampir sambil mencari informasi mengenai di mana keberadaan dari Whistler. Usahanya memang tidak mulus, dia harus melawan banyak vampir dan adegan bertarung yang ditampilkan sangat memanjakan mata. Akhirnya, Blade sampai di sebuah rumah di mana Whistler berada. Terlihat pria tua itu diamankan dalam sebuah tabung dengan cairan berwarna merah. Dengan cepat, Blade langsung menyelamatkannya dan keduanya kemudian bergegas menuju ke markas. Banyak hal yang telah terjadi dalam 2 tahun terakhir ini. Blade telah memiliki asisten baru bernama Scott yang tidak cocok dengan Whistler. Kemudian di malam itu, ada 2 vampir mata-mata yang masuk ke dalam markas Blade. Pertarungan akhirnya terjadi, tapi tidak ada korban dalam pertarungan ini. 2 vampir tersebut memperkenalkan dirinya dengan baik dan mereka diketahui bernama Asad dan Nessa, yang merupakan pembawa pesan dari Dewan Tinggi Vampir. Mereka berdua kemudian menjelaskan bahwa Dewan Tinggi Vampir telah menciptakan kelompok beranggotakan 6 prajurit, disebut sebagai Blood Pack, yang sedang dilatih untuk membunuh Blade. Namun, ada virus vampir yang disebut sebagai Reaper Strain yang telah bermutasi di dalam tubuh Jared Nomek. Dan makhluk itu menularkan virusnya ke semua orang yang sudah dia gigit. Virus Reaper ini membuat penderitanya menjadi sangat rakus. Nomek dan semua yang tertular perlu makan setiap hari. Mengerikannya, yang mereka incar adalah manusia dan juga vampir. Mereka yang tertular virus dapat diidentifikasi dengan perubahan fisik yang sangat mengerikan. Kepala mereka menjadi botak, mirip seperti kepala Om Deddy, tapi bedanya kepala mereka dipenuhi urat-urat biru yang terlihat jelas.
dan telinga mereka menjadi lancip. Caplang lah ya istilahnya kalau di kita. Nah, makhluk ini memiliki tujuan utama menghancurkan spesies vampir dan selanjutnya menghancurkan spesies manusia. Jadi, kedua spesies ini sama-sama terancam dengan kehadiran Nomek. Sekarang, para Reaper menjadi ancaman yang lebih besar untuk para vampir daripada Blade. Petinggi vampir bernama Eli Damaskinos telah mengirim pesan ke Blade. Dia meminta genjotan senjata dan meminta Blade untuk bergabung dengan vampir dan memimpin pasukan Bloodpack untuk melawan Nomek. Blade kemudian setuju, tetapi anggota Bloodpack yang terdiri dari Lighthammer, Verlaine, Priest, Snowman, Chupa, dan Reinhardt tidak senang dipimpin oleh Daywalker yang tadinya adalah sasaran mereka untuk dibunuh. Untuk mencegah hal buruk yang dikhawatirkan terjadi, Blade menanamkan bom perak nitrat yang sudah dipersiapkan oleh asisten barunya yaitu Scott dan ditempatkan di belakang kepala Reinhardt. Blade menggunakan bom itu sebagai pengancam bagi mereka yang berniat buruk kepadanya. Bersama Assad dan Nessa, yang mana adalah putri dari petinggi vampir bernama Damaskinos, Blade dan para Bloodpack memulai pencarian mereka terhadap Nomek dengan mengintai tempat-tempat di mana vampir sering berkumpul, seperti di bank darah dan rumah persembunyian vampir. Lokasi pertama yang mereka tuju adalah House of Pain, sebuah hotel tua yang diubah menjadi rumah persembunyian dan menampung sekitar 200-300 vampir, dan mereka di sana berpesta, menari, serta makan. Saat para Bloodpack menyisiri gedung, Reaper mulai muncul dari ruang bawah tanah. Sekitar setengah jam sebelum fajar, Reaper mulai menyerang. Bloodpack berhasil mengeluarkan beberapa dari mereka dengan senjata ultraviolet, tapi Nomek berhasil lolos. Bahkan setelah disuntik dengan serum khusus pembasmi vampir, Nomek masih bisa hidup. Dan dalam pertarungan itu, Reaper menggigit salah satu anggota Bloodpack bernama Priest yang membuat dirinya harus dimusnahkan menggunakan sinar matahari. Duh, kebakar kayak gitu sakit banget ya pasti rasanya. Nah, dalam serangan itu ternyata ada member lain yang juga digigit oleh Reaper. Dia adalah Lighthammer, tapi dia memilih diam dan menyembunyikannya dari orang lain. Dalam pertempuran pertama dengan Reaper ini, Blade mengetahui fakta-fakta bahwa Reaper bisa tahan terhadap perak, tahan terhadap serum pembasmi vampir, terhadap bawang putih, dan yang jelas mereka bisa dengan cepat pulih kembali dari luka. Termasuk juga mereka tidak bisa dibunuh dengan ditusukkan perak di dada mereka. Hal ini menjadi membingungkan. Bagaimana mungkin makhluk-makhluk seperti ini bisa dihentikan? Sementara itu, kembali ke Dewan Tinggi Vampir, pengacara Damaskinos bernama Carol Conan telah memberitahu Damaskinos tentang kematian Priest dan memperingatkan dengan melibatkan Blade berarti dia sedang memainkan permainan yang berbahaya yang dapat mengakibatkan kematian pada putrinya. Tapi dengan tenang, Damaskinos memberitahu Conan bahwa dia memiliki orang dalam yang melaporkan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Nah, kira-kira siapa orang dalam yang dimaksud? Apakah salah satu member dari Bloodpack, Nessa, atau bahkan Whistler? Mendekati akhir filmnya nanti, kita akan tahu jawabannya. Kemudian di luar bangunan House of Pain, Scott dan Whistler yang telah melakukan pengawasan dari mobil van dan dari atap berhasil menangkap Reaper yang mencoba melarikan diri. Kemudian diketahuilah fakta aneh dari makhluk ini. Dia sedang sekarat dan Blade menduga bahwa tubuh Reaper setelah beberapa jam tidak makan, dia mulai memakan dirinya sendiri. Kemudian agar lebih meyakinkan, Nessa memutuskan untuk melakukan autopsi dan mempelajari lebih lanjut tentang para Reaper ini. Setelah melakukan autopsi, akhirnya diketahui bahwa lidah berdurinya mengandung racun syaraf untuk melumpuhkan korban saat Reaper menggigitnya. Jantung mereka terbungkus tulang sehingga hampir tidak mungkin untuk menusuk jantung mereka menggunakan perak tajam. Satu-satunya hal yang tampaknya mempengaruhi mereka adalah paparan sinar matahari dan sinar ultraviolet.
yang tentunya akan menyulitkan Blade untuk menghancurkan para Reaper tanpa melukai sekutu vampirnya. Scott menghabiskan sisa malamnya dengan bekerja membuat granat UV dari batang fosfor. Besoknya, mereka memulai misi untuk menghabisi para Reaper. Siang hari menjadi satu-satunya keuntungan yang mereka miliki untuk mengalahkan para Reaper ini. Blade, Whistler, Nessa, Assad, dan para Bloodpack dipersenjatai dengan senjata UV, granat UV, dan bom UV skala besar. Mereka kemudian menuju ke dalam selokan. Dan dalam misi perburuan ini, mereka dibagi menjadi 3 unit. Whistler pergi bersama Chupa dan Reinhardt ke terowongan timur, Lighthammer, Verlaine, dan Snowman pergi ke arah yang berlawanan, dan Blade pergi bersama Assad dan Nessa. Akan tetapi ada pengkhianatan yang terjadi dalam misi kali ini. Ketika Chupa dan Reinhardt mengetahui bahwa Whistler sedang sendirian, Chupa langsung menghajarnya. Kita sudah kehilangan partner, dan Blade harus kehilangan satu partner juga, kata Chupa dengan kejam. Kemudian Lighthammer yang sudah digigit akhirnya berubah menjadi Reaper dan langsung menggigit Snowman. Lalu dia mengejar Verlaine yang tidak memiliki jalan lain selain membuka penutup lubang selokan. Dan hasilnya terpaksa dia harus membunuh dirinya sendiri bersama dengan Lighthammer di bawah sinar matahari. Kemudian Reaper mulai berdatangan. Mereka merangkak di lantai selokan, dinding, dan langit-langit. Udah kayak Spiderman lah pokoknya. Dan akhirnya Assad diserang oleh banyak sekali Reaper yang merangkak di bawah air. Blade kemudian menyalakan granat UV untuk membunuh semua Reaper, tapi sudah terlambat untuk menyelamatkan Assad. Di sisi lain, Chupa menjadi mangsa Reaper. Reinhardt diikuti oleh para Reaper, jadi dia memasang bom UV, tapi detonatornya macet. Kemudian melalui radio, Blade memerintahkan semua orang untuk berkumpul kembali. Tapi yang datang hanya Nessa, Reinhardt, dan Blade sendiri. Jadi Blade kembali untuk mengambil bom UV yang ditinggalkan oleh Reinhardt. Beruntung bagi Blade, 10 detik kemudian alat itu aktif dan sinar UV membanjiri seluruh terowongan. Sinar itu membakar Reaper tapi juga mengenai Nessa dan Reinhardt. Di sisi lain, Whistler bertemu dengan Nomek yang bukannya menyerang, malah membeli Whistler sebuah cincin dan menyuruhnya untuk mengatakan hal yang sebenarnya kepada Blade. Dia membisikkan pesan rahasia ke telinga Whistler. Sementara itu, Blade menyelamatkan Nessa yang tubuhnya terbakar parah akibat ledakan dari bom UV dan sangat membutuhkan darah. Jadi Blade memotong pergelangan tangannya, maksudnya mengiris dan memberikan darahnya untuk diminum. Tiba-tiba Blade ditembak dari belakang dengan alat penyengat. Conan dan Reinhardt lah pelakunya, dan mereka menyerahkannya kepada Damaskinos. Saat Nessa sadar, dia sudah berada di ruang kerja ayahnya. Dia kemudian menceritakan bahwa Blade sudah menyelamatkan hidupnya dan bertanya apakah Blade masih hidup. Ternyata Blade masih hidup. Dia, Scott, dan Whistler ditahan di sebuah ruangan yang jauh di dalam markas Damaskinos. Dalam ruangan itu, Whistler mulai mengungkapkan kebenaran dengan menyampaikan pesan Nomek kepada Blade bahwa sebenarnya virus Reaper tidak berevolusi. Virus itu dirancang secara genetik oleh seseorang. Sebelum Whistler menyelesaikan ceritanya, sesaat kemudian Damaskinos, Nessa, dan Reinhardt memasuki ruangan. Damaskinos kemudian menjelaskan penyebab dari semua ini. Ternyata selama ini dia telah mencari cara untuk menghilangkan kelemahan kaum vampir. Sambil berbicara, dia juga menunjukkan kepada Blade sebuah tabung yang berisi ratusan janin vampir kecil. Nomek adalah percobaan yang pertama, kata Damaskinos. Tetapi Nomek adalah produk gagal karena dia tidak kebal terhadap cahaya. Kemudian Damaskinos berpikir bagaimana cara menciptakan vampir yang kebal terhadap sinar matahari, kebal perak, dan mampu bertahan di siang hari. Yang dia butuhkan hanyalah mencari tahu mengapa Blade kebal terhadap cahaya dan kemudian memprogram ulang kelebihan dari Blade itu untuk diterapkan pada janin penelitiannya. Sesaat kemudian, Whistler melemparkan cincin pemberian Nomek ke kaki Damaskinos.
Nessa langsung mengenalinya sebagai lambang keluarga Damaskinos. Ternyata Nomek adalah anak Damaskinos yang tidak lain adalah kakak Nessa. Mengetahui hal itu, Nessa langsung marah. Reinhardt mengambil kesempatan ini untuk menghajar Blade, tetapi Blade mengeluarkan detonatornya untuk mengaktifkan bom UV di belakang kepala Reinhardt. Dia menekan tombol detonator, tetapi tidak terjadi apa-apa. Ini menyebabkan Scott tertawa terbahak-bahak. Ternyata dialah yang merancang bom itu supaya tidak meledak. Reinhardt kemudian mencabut bom itu dan diberikan kepada Scott. Ternyata selama ini Scott adalah anak buah dari Damaskinos yang sengaja dikirim menjadi asisten Blade untuk memantau pergerakannya. Tapi Blade sendiri sudah menyiapkan rencana. Sejak awal bertemu dengan Scott, dia sudah mencurigai orang itu. Dan ternyata bom tadi adalah asli. Ketika ditekan menyebabkan ledakan dan Scott tewas menjadi berkeping-keping. Blade kemudian diamankan ke dalam ruangan khusus. Di sana dia disiksa dengan besi tebal yang menancap di bagian tubuhnya. Conan menjelaskan bahwa dia akan memeras darah dari bagian tubuh Blade untuk mencari rahasia yang membuatnya menjadi Daywalker. Namun, Whistler berhasil keluar dari borgolnya. Dia melumpuhkan Reinhardt dan melarikan diri melalui saluran lantai ke ruang operasi. Dia menembak Conan dan akhirnya dapat melepaskan Blade. Blade yang kehilangan banyak darah menjadi sangat lemah. Jadi Whistler membawanya ke dalam kolam darah dengan tujuan supaya Blade cepat beregenerasi. Hal pertama yang Blade lakukan setelah tercebur dari kolam darah adalah dia menghabisi banyak penjaga di sana. Selanjutnya dia membelah Reinhardt menjadi dua, dari kepala sampai ujung kaki. Kemudian dia pergi untuk mencari Damaskinos, sementara Whistler menghancurkan janin vampir yang akan dijadikan eksperimen. Sementara itu, Nessa sedang bertengkar dengan ayahnya. Dia merasa benar-benar dikhianati karena Damaskinos mengirimnya bersama anggota Bloodpack untuk melawan para Reaper. Dengan kata lain, sang ayah mengharapkan mereka mati. Ayah laknat itu juga menggunakan kakaknya untuk tujuan jahat. Dan dia juga memanfaatkan Blade yang sebenarnya adalah orang baik yang rela menyelamatkan dirinya. Saat keduanya beradu mulut, Nomek telah berhasil menyusup ke dalam tempat Nessa dan Damaskinos berada. Damaskinos mencoba untuk meminta maaf kepada putranya atas semua yang telah dia lakukan, tetapi Nomek tetap saja menggigit leher ayahnya. Saat Damaskinos terbaring sekarat di lantai, darahnya yang berwarna hijau kebiruan tumpah. Nessa melepaskan cincin keluarganya dan melemparnya ke dalam darah ayahnya. Saat kemudian, Nomek juga menggigit leher adiknya karena menganggap dia adalah anak kesayangan ayah. Di saat yang sama, Blade pun datang. Pertarungan antar keduanya terjadi sampai akhirnya Blade berhasil menikam pedangnya ke sisi kiri dari tubuh Nomek, tepat di bagian jantung Nomek yang tidak terlindungi tulang. Nomek mengira tusukan Blade tidak membahayakan dirinya, tapi Blade makin menusukkan pedangnya lebih dalam dan membuat tubuh Nomek menjadi hancur. Nessa yang sudah digigit Nomek mulai merasakan tubuhnya berubah menjadi Reaper. Dia kemudian berkata, "Aku ingin mati selagi aku masih menjadi vampir." Dan pesan terakhirnya, "Aku ingin melihat matahari." Blade kemudian membawanya keluar, bersama-sama mereka menyaksikan matahari terbit sampai akhirnya Nessa terbakar dan lenyap di pelukan Blade. Dan demikian adalah seluruh kisah dari film Blade 2 yang dirilis tahun 2002 silam. Menurut saya, film sequel ini lebih bagus daripada film pertama karena melibatkan persengkongkolan antara Blade dan vampir dan akhirnya menimbulkan pengkhianatan. Nah, jika kalian merasa terhibur dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Dan jangan lupa serta jangan ragu untuk klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada Marvel Indo dan supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kami. Sampai jumpa di video lainnya. Salam Marvel Indo.